Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memfasilitasi prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 1 Hardius Rusman yang pandai 7 bahasa asing untuk sekolah kenaikan pangkat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bantuan langsung tunai bagi warga Jakarta tidak akan terlambat. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Putri Oktavia yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan dalam saluran 8 malam Dikdaya TV. Pemirsa, kita masuk ke berita utama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memfasilitasi prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 1 Hardius Rusman yang pandai 7 bahasa asing untuk sekolah kenaikan pangkat. Keinginan menyekolahkan Kopral 1 Hardius merupakan apresiasi khusus Prabowo terhadap prajurit cerdas. Das Freunde. Oh, Freunde. Ja, Nicht Freundin. Oh. Ich habe doch geheiratet. Diundangnya Kopral 1 Hardius Rusman berawal dari informasi yang diterima oleh ajudannya yakni Rizky Irmansyah yang memperlihatkan rekaman sebuah video dokumentasi Koptu Hardius sedang melafalkan satu persatu 7 bahasa Eropa yang dikuasainya. Mantan Danjen Kopassus itu terkagum dengan kemampuan Koptu Hardius. Didatangkan dari Aceh ke Jakarta untuk bertemu dengan Prabowo. Setelah bertemu, Prabowo langsung saja mengejar prajurit TNI tersebut dengan berbagai pertanyaan dengan menggunakan 4 bahasa Eropa, mulai dari bahasa Jerman, Prancis, Belanda, dan Portugis. Pertanyaan yang disampaikan Menhan dengan mudah dijawab Hardius dan membuat Prabowo kagum dan berpesan. Setelah kembali dari tugas pasukan perdamaian PBB, akan disekolahkan agar menjadi bintara bila memenuhi syarat. Vous parlez français aussi? Ah oui, bien sûr, c'est parler le français. Oui, oui. Oh, très bien. Merci beaucoup. Pintar ya. Mau berangkat ya? Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan prajurit TNI Kopral 1 Hardius Rusman yang mampu menguasai 7 bahasa asing di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo terkesan dengan kemampuan bahasa asing Koptu Hardius. Das Freunde. Oh, Freunde. Ja, Nicht Freundin. Oh. Ich habe doch geheiratet. Oh, ja. Verheiratet. Ja, verheiratet. Oh ja. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto bertemu dengan prajurit Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh, Kopral 1 Hardius Rusman yang menguasai 7 bahasa asing di kantor Kementerian Pertahanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Momen pertemuan Prabowo Subianto dan Koptu Rusman diunggah oleh Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto Rizky Irmansyah di akun Instagram pribadinya pada Kamis 7 Januari. Rizky memperlihatkan video Koptu Hardius sedang melafalkan satu persatu 7 bahasa Eropa di hadapan Prabowo. Dalam video di akun Instagram Rizky Irmansyah, Hardius tampak melafalkan bahasa mulai dari bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugis, Italia, dan Prancis. Sehingga mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto terkagum dengan kemampuan bahasa Hardius. Koptu Hardius didatangkan dari Aceh ke Jakarta untuk bertemu dengan Prabowo. Setelah bertemu, Prabowo memberikan beberapa pertanyaan kepada Koptu Hardius, prajurit TNI kelahiran Bengkulu. Namun dialognya menggunakan 4 bahasa Eropa, mulai bahasa Jerman, Prancis, Belanda, dan Portugis. Hardius pun mampu menjawab pertanyaan Prabowo dengan menggunakan bahasa Eropa yang fasih. Oui. Oh, très bien. Merci beaucoup. Pintar ya. Mau berangkat ya? Pemirsa, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meraih penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif kategori Partai Politik tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan sebagai Badan Publik Paling Informatif bukan kali pertama bagi Partai Gerindra.
Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meraih penghargaan sebagai badan publik paling informatif kategori Parpol tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan sebagai badan publik paling informatif bukan kali pertama bagi Partai Gerindra. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sebelumnya partai yang dipimpin Letnan Jenderal TNI Purnawiran Prabowo Subianto juga pernah mendapat penghargaan serupa pada tahun 2014 dan 2017. Dan kami di tahun 2020 ini bukan penghargaan yang pertama, kami sudah pernah mendapat penghargaan yang sama 2 kali. Ini kali ketiga kami mendapatkan penghargaan sebagai partai politik dalam keterbukaan informasi publik. Muzani juga menyatakan Partai Gerindra akan terus berusaha mengelola kepercayaan publik, baik kepercayaan atau kepercayaan keuangan. Baik kepercayaan politik ataupun kepercayaan keuangan kepada kami sebagai lembaga publik. Karena menurut kami upaya untuk terus memperbaiki kepercayaan publik. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra akan terus memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Ranting-ranting, kami ingin kuat karena PAC, kami ingin kuat karena... Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Partai Gerindra akan terus memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat meski di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Pertanyaan transparansi kepada publik disampaikan Muzani usai penganugerahan partai politik untuk kategori keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat. Ini situasinya lagi COVID, pandemi yang terus mewabah pada hari ini, karena itu kebutuhan, meskipun demikian kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses kepada lembaga publik tentang dana yang mereka berikan kepada lembaga publik seperti Partai Gerindra tidaklah berkurang. Karena itu cara-cara dengan memanfaatkan teknologi digital tetap kami lakukan. Setiap layanan, setiap masalah, setiap soal yang diajukan kepada kami layani dengan baik, sesuai dengan misi kami agar kami menjadi partai politik modern yang kuat, yang transparan dan akuntabel. Menurut Muzani, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang dana yang mereka berikan sangatlah penting. Guna memberikan informasi kepada publik, Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan memanfaatkan teknologi digital untuk merespon seluruh persoalan yang diajukan. Ahmad Vicky Purba, Vicky Fatur Rahman, Digday TV melaporkan dari Jakarta. Dana yang kami kelola berasal dari anggota, baik DPR Provinsi, DPR RI. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan para pelaku UMKM di Labuan Bajo dalam rangka mendengarkan keluhan dan kesiapan dari pelaksanaan Next Normal dalam menjalani usaha di tengah pandemi COVID-19. Bapak Kepala BNPB, Pak Doni, kita tadi membicarakan langkah-langkah kolaborasi untuk membantu tugas Pak Doni dari segi penanganan COVID-19 ini. Kita bicarakan penyediaan kamar yang akan kita perbanyak dan perluas di tahun ini untuk nakes, isolasi mandiri maupun karantina. Kita juga menjajaki membantu tugas Pak Doni untuk promosi dan pemerintah agar pengetatan protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan karena instruksi Bapak Presiden bahwa ada penurunan tingkat kepatuhan, jadi kami akan membantu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat yang lebih gencar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Dalam pertemuan yang digelar Jumat 8 Januari 2021, Sandiaga membicarakan konsep wisata era baru. Sandiaga mengatakan wisata era baru lebih mementingkan sisi kesehatan dan keselamatan serta membuat program untuk membantu tenaga kesehatan. Sehingga wisata era baru menjadi bagian dari pemberi solusi dan bukan menjadi bagian dari masalah. Selanjutnya, Sandiaga memastikan kementerian akan membantu Satgas COVID-19 mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kampanye protokol kesehatan seiring dengan kesadaran masyarakat yang mulai menurun terhadap kedisiplinan sehingga kasus virus corona terus menanjak. Kita untuk membantu meningkatkan moral dari para pejuang pahlawan kesehatan ini, mulai dari makanan yang bergizi sampai kepada bagaimana mereka bisa lebih semangat lagi ke depan. Kami dari Satgas menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Menteri Parekraf
yang telah sigap membantu pemerintah dalam Satgas penanganan COVID setelah Bapak Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri untuk mengumumkan bahwa Indonesia tertutup dari kunjungan warga negara asing terhitung mulai tanggal 1 Januari waktu itu. Dengan adanya pengumuman tersebut, cukup banyak akhirnya warga negara asing yang memanfaatkan sisa waktu untuk bisa tiba ke Indonesia lebih awal lagi, sehingga terjadilah penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga terbatasnya fasilitas hotel waktu itu. Namun bantuan dari Menteri Parekraf yang sigap menyiapkan sejumlah hotel-hotel sehingga semua WNA dan juga WNI kita yang wajib karantina selama 5 hari akhirnya bisa tertampung di seluruh hotel yang ada di Jakarta. Kami juga membicarakan tentang program tahun 2022 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya acara internasional Global Platform Disaster Reduction, dan Pak Menteri sudah membantu menyiapkan sehingga program yang akan dilakukan pada tahun 2022 ini disiapkan dari sekarang. Ya, mungkin saja COVID masih berlangsung, tetapi dengan ketentuan dan inovasi serta protokol kesehatan yang kita modifikasi, para tamu-tamu dari luar negeri tetap bersedia untuk datang karena kita bisa menyiapkan sistem kesehatan yang baik, sistem keamanan yang baik, sistem pelayanan yang baik, sehingga ekonomi pariwisata terutama di Bali bisa tetap bisa berjalan dengan baik. Demikian. Jangan kemana-mana, saluran 8 malam akan kembali sesaat lagi. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan siap divaksin COVID-19 demi memutus mata rantai penyakit corona. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bantuan langsung tunai bagi warga Jakarta tidak akan terlambat. Wagub memastikan untuk tahap pertama bansos tunai akan cair sesuai urutan bulan, yakni di awal Januari 2021. Ariza mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bantuan langsung tunai memang harus disalurkan tepat waktu. Untuk saat ini, pencairan dipastikan Riza sudah masuk dalam tahap proses dan sebagian sudah dibagikan secara bertahap. Memang, menurut Wagub Ariza, terdapat perbedaan mekanisme pembagian bantuan dari tahun 2019, mengingat seluruh bansos untuk saat ini berupa tunai, bukan lagi sembako. Terkait penerima bansos, Ariza menyebut, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial. Sebab memang untuk menerima bantuan sosial terbilang dinamis dan akan selalu ada perbaikan data setiap waktunya. Namun demikian, karena kita ini negara hukum, silakan bagi siapa saja warga yang keberatan atau menolak mengajukan secara hukum. Prosedurnya silakan ajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Apapun yang menjadi keputusan tetap, tentu kita sebagai pemerintah negara, setiap warga negara harus patuh dan taat. Sejauh belum ada keputusan berkuasa tetap, kita laksanakan peraturan ketentuan yang berlaku di hari ini.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumat 8 Januari 2021 menggeledah ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan ruang organisasi perangkat daerah DPD di pemerintah Kota Batu, Jawa Timur. Namun Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menyebut kehadiran mereka tidak terkait dengan posisinya. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 7 ruang kerja Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko pada 8 Januari mendapat penggeledahan dari tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi tahun 2011 hingga 2017. Dari aktivitas yang dimulai pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat itu, petugas membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan ke dalam 5 koper besar. Di sisi lain, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa yang dilakukan petugas dari KPK bukanlah penggeledahan dan tidak terkait dengan posisinya saat ini. Sebab petugas KPK datang untuk mencari dokumen saat kepemimpinan Wali Kota sebelumnya, yakni Edi Rumpoko. Kedatangan mereka katanya layaknya tamu biasa yang bersilaturahmi dan Dewanti menerimanya dengan baik. Mereka mencari dokumen yang 2011 sampai 2017 yang nggak ada di saya. Artinya Bu Dia tadi tidak sempat ditanya-tanya atau apapun Bu Dia? Nggak sempat ditanya-tanya, ya sempat Bu, ya bukan nggak ditanya, tapi ngobrol. Sejak 6 Januari, tim KPK melakukan penggeledahan di sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batu, Jawa Timur. Terkait kasus dugaan gratifikasi tahun 2011 hingga 2017 yang menyeret mantan Wali Kota Batu Edi Rumpoko, yang hingga kini masih menjalani hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Karena terbukti menerima suap senilai Rp295 juta dan 1 unit mobil Toyota Alphard senilai Rp1,6 miliar dari seorang pengusaha. Pemirsa, kamera CCTV kembali menjadi saksi. Aksi kejahatan kali ini terjadi di kawasan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Seorang pemuda bertato melakukan aksi penguntilan di toko vape dengan berpura-pura ingin membeli. Seorang pria menjadi mendadak viral setelah ketahuan mengutil salah satu barang di toko vape yang berlokasi di wilayah Cukanggaling, Curug, Kabupaten Tangerang. Video tersebut sengaja disebarkan oleh pemilik toko lantaran pihaknya kerap mendapatkan kasus yang sama. Meski begitu, belum diketahui apakah korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kecelakaan terjadi di kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak sebuah warung angkringan. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Sebuah kecelakaan maut terjadi di Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Lele pada Sabtu dini hari. Akibat mabuk, sebuah minibus menabrak warung angkringan. Akibatnya 1 orang warga yang sedang makan di warung angkringan tewas. Mengetahui peristiwa ini, warga yang ada di lokasi langsung melakukan evakuasi, sedangkan kasusnya kini ditangani pihak kepolisian. Petugas Damkar Kabupaten Bekasi mengevakuasi seekor ular piton besar yang terjebak di celah-celah tembok rumah dan membuat takut warga sekitar. Petugas Damkar Kabupaten Bekasi berhasil mengevakuasi seekor ular piton berukuran lebih dari 2 meter di Kampung Keramat, Jalan Kesejahteraan RT 2 RW 1 Desa Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat 8 Januari 2021. Berdasarkan keterangan warga, terlihat saat akan memangsa seekor biawak yang berada tepat di celah tembok. Proses evakuasi ular cukup sulit dikarenakan lokasi ular berada di celah tembok yang rapat. Sekitar 30 menit akhirnya ular dapat dievakuasi.
Saluran 8 malam akan kembali sesaat lagi. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Pluto waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Pemirsa, pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir resmi menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mantan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dinyatakan bebas murni setelah menjalani masa hukuman selama 15 tahun. Abu Bakar Ba'asyir sekarang resmi menyandang status mantan terpidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 8 Januari 2021. Pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir keluar dari lapas Gunung Sindur pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat, didampingi keluarga dan kuasa hukum. Proses pembebasan Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pengawalan ketat dari petugas lapas maupun aparat kepolisian bersenjata lengkap. Pemimpin dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ruki, Sukoharjo, Abu Bakar Ba'asyir terbukti bersalah menggerakkan orang dalam penggunaan dana untuk kegiatan terorisme di Aceh. Usai bebas, Abu Bakar Ba'asyir dikabarkan akan kembali ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Mantan terpidana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang telah bebas murni setelah 15 tahun menjalani masa pidananya di Lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam keterangan pers virtual yang diunggah akun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menyatakan bahwa Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar telah melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngeruki, Sukoharjo dan mendapat sambutan baik. Sehingga menjadi sinyal bahwa pemerintah telah diterima dengan tangan terbuka oleh warga Al-Mukmin Ruki. Selanjutnya Abu Bakar Ba'asyir akan menjadi mitra deradikalisasi BNPT dan akan dilakukan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Intinya baik secara struktur maupun kultur warga Al-Mukmin Ngeruki menerima baik BNPT dan Bapak Kepala BNPT juga membuka pintu lebar untuk menerima kunjungan. Artinya apa? Keberadaan ABB sebagai mitra deradikalisasi di luar lapas kita lupakan dalam lapas. Kalau di dalam lapas itu belum mengikuti program deradikalisasi. Sebenarnya deradikalisasi itu ada 3 kata kunci, pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Abu Bakar Ba'asyir telah bebas murni setelah menjalani 15 tahun masa pidananya di Lapas Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 dari Aliansi Vaksin Dunia, Gavi COVAX Facility. Kehadiran vaksin gratis dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia. Mohon kesediaan Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat dokumen
yang sudah ditandatangani untuk kami abadikan. Menkes Buni Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani formulir pengadaan 108 juta dosis vaksin COVID-19 gratis dari Aliansi Vaksin Dunia Gavi COVAX Facility. Penandatanganan itu dilakukan secara daring dan disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BPOM Penny Lukito dan sejumlah pejabat lain. Ini adalah salah satu milestone penting untuk Indonesia bisa memperoleh akses atas maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari Gavi. Aliansi Vaksin Dunia Gavi dengan COVAX Facility adalah lembaga internasional yang berupaya mendukung 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis sebagai kesetaraan. Kehadiran vaksin dari Gavi ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk Indonesia dalam program vaksinasi COVID-19. Selain itu, dalam waktu dekat Indonesia juga akan menandatangani pembelian vaksin dari Pfizer yang berpotensi menambah kebutuhan vaksin untuk Indonesia dan ditambah dengan potensi 108 juta dosis vaksin dari Gavi. Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat mensosialisasikan vaksinasi yang akan dimulai pekan depan. Presiden berharap 70% penduduk Indonesia menerima vaksin sebagai sistem kekebalan komunal dengan waktu penyuntikan yang ditargetkan tidak melebihi 1 tahun. Presiden Joko Widodo mengatakan ditargetkan sebanyak 70% masyarakat Indonesia bersedia divaksinasi untuk meningkatkan kekebalan komunal untuk mencapai herd immunity yang dapat menekan penyebaran virus corona. Presiden meyakinkan masyarakat terkait vaksinasi yang telah dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan efektivitas vaksin yang prosesnya sama seperti imunisasi pada bayi. Menurut Presiden, saat ini pemerintah masih menunggu izin penggunaan darurat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang rencananya akan segera rilis pada pekan depan. Hal ini dikatakan Presiden saat membagikan bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah kepada para perwakilan penerima pada Jumat 8 Januari di Istana Bogor, Jawa Barat. Sehingga jangan sampai kita harapkan tidak ada yang tidak mau divaksin. Semuanya kita harapkan yang 70% tadi semuanya mau divaksinasi. Yang ada di sini ada yang tidak mau divaksin? Ada. Ini kan juga sudah lewat juga nanti MUI mengenai kehalalan vaksin sudah semuanya. Presiden juga telah menargetkan para Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali kepada 182 juta penduduk dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, sehingga pemulihan kesehatan dan juga ekonomi nasional bisa kembali normal. Presiden menyebut vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh wilayah tanah air. Agar nanti begitu izin penggunaan darurat dari BPOM keluar, maka Presiden menjadi orang pertama yang divaksinasi untuk memastikan efektivitas vaksin COVID-19 yang telah terjamin kualitasnya. Setelah Presiden, barulah para tenaga medis dan tenaga kesehatan dari berbagai wilayah di Nusantara yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Bio Farma di Bandung, Jawa Barat guna memastikan kesiapan infrastruktur produksi dan pengiriman vaksin. Erick memastikan Bio Farma telah mendistribusikan vaksin tanpa memutus pengamanan rantai dingin atau cold chain agar vaksin dapat bekerja efektif.
Sejak tanggal 3 Januari, Bio Farma telah mengirimkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia secara bertahap. Pengiriman dilakukan menggunakan alat pendingin agar vaksin tidak rusak dalam perjalanan. Hal itu dipastikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya ke Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan tidak hanya dalam proses pengiriman, vaksin juga harus dipastikan disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius agar bisa bekerja dengan baik. Karena ini vaksinnya harus 2-8 derajat, nah jangan sampai ada kegagalan di penyimpanan. Karena kenapa? Kalau tadi tidak di 2-8 derajat, vaksin yang akan dilakukan itu tentu kualitasnya sudah tidak sesuai. Erick menambahkan selain memastikan distribusi vaksin Sinovac berjalan lancar dan aman, kapasitas produksi Bio Farma dalam memproduksi vaksin COVID-19 juga mencukupi kebutuhan. Bio Farma telah meningkatkan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis dan di tahap pertama akan memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang telah mendapat sertifikat BPOM. Saluran 8 malam akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, Wali Kota Bandung Odet Muhammad Ganial terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Kepala daerah yang akrab disapa Mang Odet ini dikabarkan dalam kondisi sehat karena tergolong orang tanpa gejala dan sedang menjalani isolasi mandiri di Pendopo, Kota Bandung. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Ganial terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap Kamis 7 Januari. Melalui akun media sosial Humas Pemkot Bandung, Odet mengaku tergolong orang tanpa gejala atau OTG. Odet melakukan isolasi mandiri di rumah dinas wali kota di Pendopo, Kota Bandung. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking atau pelacakan kepada seluruh pegawai maupun warga yang pernah melakukan interaksi langsung dengannya sejak tanggal 4 hingga 7 Januari 2021. Odet pun mengimbau seluruh warga untuk tetap mewaspadai penyebaran COVID-19 dengan senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bandung yang Mang Odet cintai, Mang Odet menginformasikan bahwa saat ini Mang Odet positif terpapar virus corona. Mang Odet terpapar COVID-19 ini dengan kategori tanpa gejala.
Palang Merah Indonesia Jember, Jawa Timur bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi Jember berkolaborasi dalam membuka layanan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19. Adanya pelayanan donor konvalesen diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan pasien positif di Jember. PMI Jember bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subandi berkolaborasi membuka pelayanan donor plasma konvalesen. Ruang pelayanan donor plasma konvalesen khusus bagi penyintas atau pasien COVID-19 yang telah sembuh ini berada di salah satu ruangan RSUD Subandi dan mampu melayani sekitar 30 pendonor setiap harinya. Ketua PMI Jember Jainal Marzuki menyampaikan, layanan ini dibuka untuk umum namun tidak semua penyintas COVID-19 dapat mendonorkan plasma konvalesen karena harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan dari tim medis untuk mengetahui layak tidaknya melakukan donor. Peralatannya kami sama-sama memiliki, karena terus terang kami kalau sendiri kan juga data akan sulit. Artinya karena orang-orang yang menderita daripada COVID-19 ini kan juga selama ini juga ada aturan untuk bisa diketahui. Karena semua ditangani oleh pihak Satgas atau dulu gugus tugas. Maka dari itu kita harus sinergi. Saat ini sebetulnya cukup banyak. Cuman oleh karena memang ketersediaannya sangat terbatas, itu yang menghambat pengobatan menggunakan plasma. Sehingga menggunakan obat-obat yang lain, ya, yang sifatnya hanya antivirus. Dengan dibukanya pelayanan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19, diharapkan angka kesembuhan pasien positif di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya dapat meningkat. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Jumat malam 8 Januari 2021. Menurut Saudi Press Agency, vaksin COVID-19 yang disuntikan kepada Raja Salman tersebut merupakan dosis pertama yang nantinya akan dilanjutkan suntikan vaksin dosis kedua secara bertahap. Sementara itu, Menteri Kesehatan Arab Saudi Taufik Al-Rabiah mengatakan vaksin tersebut sengaja disuntikan kepada Raja Salman sebagai cara membuat masyarakat Arab Saudi percaya akan efektivitas khasiat dari vaksin COVID-19. Bertempat di kota Neom, Provinsi Tabuk, Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Jumat malam pukul 10.26 waktu setempat menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan dibantu 2 tenaga medis. Dilansir dari Saudi Press Agency, vaksin yang disuntikan kepada Raja Salman tersebut merupakan dosis pertama yang nantinya akan dilanjutkan suntikan vaksin dosis kedua secara bertahap. Vaksinasi tersebut sebagai inisiatif dari Raja Salman sebagai bentuk penegasan kepada masyarakat Arab Saudi agar tidak perlu takut akan vaksinasi COVID-19. Diketahui sebelumnya putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman telah lebih dulu menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada Jumat 25 Desember 2020. Adapun menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi Taufik Al-Rabiah, vaksin COVID-19 yang telah mendapat lisensi dari badan pengawas setempat itu diyakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat Arab Saudi. Bank Indonesia Perwakilan Banten mengapresiasi gabungan kelompok tani Gapoktan Taruna Mekar di Desa Pamayaran, Kecamatan Jiput, Pandeglang, Banten, yang telah meraih juara 3 tingkat nasional dalam lomba klaster terbaik subsektor hortikultura, program pengendalian inflasi BI 2020. Pemberian hadiah diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Erwin Suryadimaja, di Sekretariat Gapoktan Taruna Mekar, Jumat 8 Januari 2021. Kita lebih tingkatkan dan bisa lebih. Kelompok ini berdiri tidak hanya sebatas waktu kita disupport oleh dari Gapoktan Taruna Mekar binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten sukses meraih juara 3 nasional kejuaraan program pengendalian inflasi Bank Indonesia tahun 2020 untuk subsektor hortikultura. Sebagai wujud apresiasi, Bank Indonesia Perwakilan Banten memberikan hadiah berupa alat-alat produksi dan sarana kebutuhan pertanian senilai 50 juta rupiah kepada Gapoktan tersebut. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Erwin Suryadimaja menjelaskan, keberhasilan Gapoktan Taruna Mekar meraih juara 3 nasional pada subsektor hortikultura tidak lepas dari kemampuan para petani yang menciptakan inovasi di bidang ketahanan pangan.
Hal ini dapat dilihat dari pemasaran Gapoktan Taruna Mekar yang terorganisir dengan baik. Rangka memberikan apresiasi kepada Gapoktan Taruna Mekar karena Gapoktan ini sudah menjadi juara 3 di dalam klaster championship nasional khususnya untuk hortikultura. Binaan Bank Indonesia itu ada 12 dan Gapoktan ini merupakan salah satu yang ikut dalam klaster championship. Kami harapkan untuk tahun depan akan banyak yang bisa ikut lomba. Karena perlombaan ini selain dari binaan Bank Indonesia juga dari binaan provinsi se-Nusantara, jadi sangat kompetitif sekali dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi klaster dari Provinsi Banten yang bisa ikut lomba. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Budi S. Januardi berharap apresiasi ini bisa menjadi penyemangat dan motivasi Gapoktan lain yang ada di Kabupaten Pandeglang. Itu menjadi apresiasi tingkat nasional untuk terus bisa mengembangkan komoditas cabai ini, dan di sini alhamdulillah dari hulu sampai hilir sudah ditangani oleh para anggota kelompok taninya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Ternyata ini bisa meningkatkan pendapatan para petani, bisa dihubungkan dengan berbagai usaha lainnya. Tadi kan pasca panennya dalam bentuk pasta gitu, dan ternyata bisa untuk mendorong juga industri makanan lainnya. Sebagai informasi, Gapoktan Taruna Mekar memiliki 155 anggota, petani sayuran dan padi. Dengan ketersediaan air di Desa Pamayaran yang cukup sepanjang tahun, Gapoktan Taruna Mekar mampu memproduksi 5-10 ton cabai dalam setahun. Mantap kan nih? Meskipun yang juara cabai yang Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penny Lukito, Jumat 8 Januari 2021, menyebut evaluasi terhadap hasil uji klinik fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac memasuki babak terakhir. Setelah rampung, BPOM akan menerbitkan izin otorisasi penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization pada vaksin COVID-19 buatan Sinovac tersebut. Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat. Kepala BPOM Penny Lukito memberikan informasi terbaru terkait izin otorisasi penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization pada vaksin COVID-19 buatan Sinovac melalui daring Jumat 8 Januari. Ia mengatakan bahwa izin tersebut harus didukung dari segi keamanan, khasiat, mutu yang memadai, dan pemantauan yang ketat terhadap keamanan dalam jangka panjang. Dalam memberikan izin otorisasi penggunaan darurat, BPOM juga mengacu pada pedoman WHO, merujuk European Medical Agency dan lainnya, yakni vaksin harus memiliki data uji klinis fase 1 dan 2 secara lengkap dalam 6 bulan pemantauan, serta data interim fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan. Di mana kini evaluasi terhadap hasil uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 Sinovac telah memasuki babak terakhir. Kemudian apa kendala? Kenapa emergency belum disuntik? Ya karena kita masih menunggu data hasil uji klinik fase 3 yang ada di Bandung untuk pengamatan interim 3 bulan ya, yang akan diberikan pada hari ini. Ya, jadi hari ini kami terima, secepatnya akan kami bahas bersama dan dalam waktu tidak berapa lama lagi tentunya mudah-mudahan akan segera final dan akan bisa segera diumumkan izin emergency authorization tersebut. Demikian. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Riau siap melaksanakan vaksinasi yang akan dimulai pada 14 Januari mendatang. Untuk itu, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, Jumat 8 Januari 2021, sejumlah persiapan telah dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau telah menerima 20.000 dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac tahap pertama yang tiba di Kota Pekanbaru pada 5 Januari lalu, di mana hingga kini masih tersimpan di gudang farmasi dan logistik Dinas Kesehatan setempat. Sebelum pelaksanaan vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada 14 Januari mendatang, Pemprov Riau telah mempersiapkan sejumlah langkah, yakni dengan keberadaan 790 vaksinator yang akan bertugas melaksanakan vaksinasi. Selain mempersiapkan 236 puskesmas di 12 kabupaten dan kota, serta sarana sistem rantai dingin sebanyak 256 cold chain, 16 kulkas, dan 235 cold box untuk memudahkan pendistribusian vaksin COVID-19 yang harus berada di suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Kini, seperti dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, di Kota Pekanbaru pada 8 Januari, pihaknya masih menunggu penerbitan Emergency Use Authorization atau EUA, alias izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tunggu registrasi izin dari Balai POM-nya keluar, Badan POM keluar. Kalau izin dari Badan POM sudah keluar tentang penggunaannya, baru kita distribusikan. Untuk target vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan kepada 36.693 tenaga kesehatan. Tahap kedua bagi 393.293 orang petugas pelayanan publik. Dan selanjutnya kepada 2 juta orang masyarakat rentan geospasial dan ekonomi, 1 juta masyarakat umum, dan 653.387 masyarakat rentan. Wakil Gubernur Riau menyebut pemerintah Provinsi Riau tidak ingin terburu-buru menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti yang akan diberlakukan di wilayah Jawa, Bali. Meskipun kasus COVID-19 meningkat dalam 3 hari terakhir, pihaknya tetap akan menekankan pada memperketat 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan di masyarakat. Walaupun dalam 3 hari terakhir kasus COVID-19 cenderung meningkat, pemerintah Provinsi Riau belum akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Seperti halnya yang dilakukan untuk wilayah Jawa Bali mulai 11 hingga 25 Januari. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution usai mengikuti rapat koordinasi penanganan COVID-19 secara virtual bersama 5 kepala daerah dari 5 provinsi lain, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pertimbangannya karena dalam 3 bulan terakhir kasus COVID-19 di Riau cenderung menurun. PPKM akan menjadi pertimbangan apabila kasus kematian meningkat serta minimnya ketersediaan ruang isolasi dan ventilator di rumah sakit rujukan COVID-19. Kita lebih kepada penekanan yang disampaikan oleh Mendagri terhadap 4M. Bagaimana kita tetap memperketat itu. Mencuci tangan, memakai masker, kemudian termasuk menghindari kerumunan. Ini yang harus kita pertegas sekarang. Kasus kumulatif COVID-19 di Riau sendiri mencapai 24.932 orang dengan tingkat kesembuhan di atas 90% dan jumlah keterisian ruang isolasi di rumah sakit sekitar 30%. Kasus tertinggi terjadi di bulan Oktober 2020 sebanyak 7.176 kasus, menurun di bulan November menjadi 5.235 kasus, dan semakin menurun di bulan Desember dengan angka 4.898 kasus.
Pemirsa, 8.360 dosis vaksin tambahan tiba di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Total alokasi vaksin tahap pertama yang dikirim oleh pemerintah pusat melalui PT Bio Farma untuk Provinsi Kalimantan Barat telah berjumlah 18.360 dosis. Selain tenaga kesehatan, vaksin juga akan diberikan kepada unsur Forkopimda, ulama, dan tokoh masyarakat pada 14 Januari 2021. Pemerintah pusat melalui PT Bio Farma kembali mengirimkan 8.360 dosis vaksin tambahan untuk Provinsi Kalimantan Barat. Total alokasi vaksin tahap pertama yang diterima Dinas Kesehatan Kalbar berjumlah 18.360 dosis yang disimpan di ruangan khusus dengan pengawalan ketat kepolisian. Pendistribusian vaksin di gelombang pertama dilakukan setelah adanya surat izin darurat penggunaan vaksin di tengah pandemi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 11 Januari 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Azroy, Jumat 8 Januari 2021, mengatakan, selain tenaga kesehatan, vaksin juga akan diberikan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para ulama, dan tokoh masyarakat pada 14 Januari 2021. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil pemetaan aktivitas oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. 8.360 vial atau dosis vaksin COVID-19 yang dikirim oleh Bio Farma ke Kalimantan Barat. Jadi total keseluruhan yang sudah kita terima sebanyak 18.360 vial vaksin Provinsi Kalimantan Barat nanti tanggal 14 Januari, di mana nanti unsur Forkompinda, ulama, tokoh masyarakat juga akan dilakukan pemberian vaksin. Lebih lanjut, Harrison menjelaskan, pemerintah telah menetapkan standar khusus dalam pemilihan vaksin COVID-19. Di antaranya, kandidat vaksin harus memenuhi unsur keamanan khasiat, kecepatan dan mutu yang bisa dijaminkan ke lembaga berwenang. Hal tersebut dibuktikan dengan rangkaian pengujian praklinis dan klinis tahap 1 hingga tahap 3 seperti yang telah dilakukan terhadap Sinovac. Jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto, Jumat 8 Januari 2021 di Papua, membahas sejumlah isu terkait vaksinasi COVID-19 dan keamanan di Papua bersama tokoh agama dan tokoh adat. Dalam kunjungan kerja tersebut juga diserahkan bantuan 10.000 tes cepat antigen, alat pelindung diri, APD, serta sembako. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Irwasum Polri Komjen Polisi Agung Budi Marioto, Jumat 8 Januari di Jayapura, Papua, bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat se-Papua dan Papua Barat, guna membahas sejumlah isu, di antaranya penanganan COVID-19, rencana vaksinasi, dan situasi keamanan di Papua. Dalam kunjungan kerja pertamanya di tahun 2021 ini, Panglima TNI bersama Irwasum Polri menyerahkan bantuan berupa 10.000 tes cepat antigen, alat pelindung diri APD, serta sembako secara simbolis kepada perwakilan pimpinan gereja, Kodam Cendrawasih dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI menjelaskan, pemerintah pusat tengah mengerjakan 3 program, yakni bidang kesehatan terkait vaksinasi, pelayanan sosial, dan yang terpenting adalah pemulihan ekonomi nasional. Kesemuanya itu perlu didukung kesadaran kolektif akan disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang diharapkan turut disosialisasikan para tokoh agama dan adat. Memang sampai saat ini terus diupayakan bisa segera selesai dengan mendatangkan vaksin dan lain sebagainya.
kegiatan perlindungan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting adalah yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional. Artinya adalah kita sama-sama melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan tersebut sehingga program yang besar penanganan kesehatan oleh pemerintah bisa terrealisasi. Panglima TNI menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan vaksinasi kepada 1,3 juta orang yang didahului tenaga kesehatan termasuk TNI Polri sebelum masyarakat luas. Ia juga mengajak para tokoh turut menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Papua agar aman dan kondusif. Penanganan kesehatan karena pandemi COVID-19 ini. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers daring pada Sabtu 9 Januari 2021 mengatakan akan memperketat pembatasan sosial berskala besar PSBB wilayah DKI Jakarta dari tanggal 11 hingga 25 Januari. Hal ini sesuai dengan putusan pemerintah pusat untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar berlaku mulai hari Senin 11 Januari hingga 25 Januari. Keputusan untuk memperketat kembali masa PSBB ini secara regulasi tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemaparan secara daring 9 Januari mengatakan, pengetatan dilakukan agar jumlah kasus aktif dan penambahan pasien positif COVID-19 di Jakarta dapat melandai. Anies menyebut kasus aktif di DKI Jakarta COVID-19 kini mencapai 17.383 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pandemi COVID-19 melanda dalam 9 bulan terakhir. Untuk itu, pengetatan PSBB dilakukan mulai dari aspek jumlah orang yang bekerja di kantor, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan, hingga jam operasional transportasi umum. Sementara untuk kegiatan di luar seperti pusat perbelanjaan dibatasi sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Aktivitas rumah makan dan restoran dengan kapasitas 25%, serta jam operasional sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bapak-Ibu sekalian, di periode 11 sampai 25 Januari dan ini bisa diperpanjang. Pertama adalah tempat kerja. Prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah. Lalu yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Untuk tempat ibadah tetap dibuka dengan pembatasan 50%, sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial budaya akan dihentikan terlebih dahulu. Meski demikian, di masa pengetatan ini untuk sektor esensial tetap bisa beroperasi penuh atau 100%, diantaranya energi, keuangan, dan perbankan. Di masa pengetatan ini, untuk sektor esensial tetap bisa beroperasi penuh atau 100%, diantaranya seperti sektor kesehatan, pangan, energi, keuangan, dan perbankan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Putri Oktavia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.